Pemirsa budiman, kali ini kita akan mengungkap sosok makhluk halus yang tidak pernah melalui masa remaja. Dia selalu botak, berperawakan kecil, dan sangat lincah. Orang-orang mengenalnya sebagai tuyul. Ya, tuyul adalah sosok fenomenal yang kadang bikin resah, namun kadang juga bisa menghibur. Seperti yang bisa kita lihat bersama dalam berbagai filmnya. Sebelum kita bahas lebih dalam, alangkah baiknya kita selalu berdoa agar terhindar dari was-was dan godaan-godaan setan terkutuk lainnya. Ketika ada seseorang yang kehilangan uangnya, baik di brankas, di tabungan, atau di tempat-tempat tersembunyi seperti lemari atau bawah tempat tidur, pasti yang terbesit pertama kali adalah si tuyul sebagai pelakunya. Lalu timbullah prasangka-prasangka buruk terhadap tetangga, orang lain, atau bahkan saudara sendiri. Nah, inilah yang disukai oleh para jin, menebarkan was-was, permusuhan, dan adu domba. Padahal pelakunya belum tentu tuyul. Bisa jadi kita hanya lupa naruh uang, lupa dibelanjakan, atau bahkan diambil oleh orang terdekat tanpa sengaja. Namun, lagi-lagi tuyul yang menjadi sasaran, dan kemudian menuduh tetangga yang hidup bahagia atau orang yang terlihat sering berjalan dengan tangan tergendong. Karena orang-orang seperti ini sering kali digambarkan sebagai pemilik kesugihan tuyul. Lalu, dari mana asal-usul tuyul ini? Mengapa bisa begitu familiar di Indonesia? Pada zaman penjajahan Belanda, terjadi liberalisasi perdagangan. Pemerintah Belanda saat itu ingin memberikan kesetaraan kepada para pengusaha, baik pribumi maupun Tionghoa. Hal ini berhasil, dan banyak orang yang mendadak kaya raya. Namun, sebagian kalangan percaya bahwa kekayaan ini diperoleh dengan bantuan makhluk halus, yang di Belanda disebut dengan hantu pencuri uang, mirip dengan sosok Casper. Di kalangan Jawa, ada keyakinan tentang makam keramat, yang konon menyimpan harta berlimpah. Salah satunya adalah makam dari wali atau teman dekat Sunan Kalijaga yang dikenal memiliki kekayaan besar. Padahal, yang dimakamkan di sana adalah dai atau ulama tersohor yang hartanya digunakan untuk perjuangan dakwah di Pulau Jawa. Beliau adalah Mbah Mataram, semoga Allah merahmatinya. Makam ini sering disalahgunakan untuk praktik kesugihan tuyul, padahal jauh dari kebenaran. Maka jelaslah ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari para ulama, itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Dan pada akhirnya, perkara tersebut seolah-olah menjadi bagian dari syariat Islam yang mulia. Islam menganjurkan ziarah kubur sebatas untuk mengambil nasihat kematian, bahwa semua manusia pasti akan wafat. Peziarah dianjurkan mendoakan yang ada di dalam kubur agar diampuni dosa-dosanya dan diangkat siksanya. Namun, ada banyak orang yang berlebihan hingga meminta-minta pada kuburan, mengkultuskan, bahkan menganggapnya keramat. Akibatnya, kini ramai bisnis ziarah dan kuburan palsu yang diada-adakan. Jika sudah begini, salah siapa? Marilah kita semua sadar diri dan kembali beragama sesuai pemahaman para ulama yang saleh. Harus dengan ilmu agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak jelas. Kembali ke tuyul. Ketika seseorang melakukan kesugihan dengan tuyul, pasti ada perjanjian dan mahar atau tumbal yang harus dibayar. Ini adalah bentuk kesyirikan yang luar biasa. Terkadang seseorang harus mengorbankan orang-orang terdekatnya, orang-orang yang ia sayangi, atau orang lain yang tidak bersalah. Mengapa harus melakukan ini? Jika benar tuyul suka mencuri uang, uang yang mana yang diambilnya? Apakah tuyul tahu pecahan uang rupiah, dolar, atau ringgit? Dan kenapa keyakinan tentang tuyul ini
hanya ada di Indonesia, padahal seluruh dunia juga membutuhkan uang? Mungkin pernah ada di masa sahabat, yaitu ketika Abu Hurairah menangkap jin yang suka mencuri dari Baitul Ma'al. Namun Abu Hurairah melepaskannya karena kasihan dan Rasulullah pun memakluminya. Jin itu sendiri pernah menyampaikan bahwa ada ayat yang paling ditakutkan oleh jin, yaitu ayat kursi. Maka cukup bagi kita untuk menjaga diri dan harta dengan banyak membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, awal surat Al-Baqarah, dan ayat kursi. Ada juga penelitian dari Barat tentang kondisi sosial budaya di Indonesia yang membagi masyarakat menjadi beberapa golongan, antara yang percaya makhluk halus, yang sekadar percaya saja, hingga yang benar-benar melakukan kerja sama dengan makhluk halus. Beberapa di antaranya melakukan amalan, semedi, atau perjanjian dengan para raja jin demi mendapatkan bantuan dengan jaminan harta atau nyawa. Maka bisa dikatakan ada kaum santri, kaum abangan, dan bangsawan. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan sebuah kota di Jawa Barat yang memasang spanduk bertuliskan agar para pemilik tuyul tidak beroperasi lagi di daerah tersebut. Padahal, jika sudah jelas dan sudah sama-sama kita yakini bahwa tuyul, babi ngepet, dan kesugihan lainnya adalah hasil praktek perdukunan, maka agama Islam sudah punya solusinya. Solusi itu adalah keimanan yang kuat, tauhid yang benar, dan merutinkan membaca surat-surat dan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, biasakan berzikir pagi dan petang sebagai tameng atau perisai kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Akhir kata, kami pamit undur diri. Yuk, selalu berzikir, membaca Al-Quran, dan memperbaiki iman serta tauhid kita. Semoga Allah mengampuni kita dan memberikan keberkahan dalam setiap tarikan napas dan detak jantung kita. Amin.